Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kali ini adalah tentang pendapatan. Jadi kita akan bahas khusus materinya adalah tentang pendapatan. Baik, kita langsung saja menuju pembahasannya. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu terus dukung channel Gus Win agar terus berkembang. Bagi yang sudah, terutama murid-murid Gus Win, silahkan disimak baik-baik dan di bagian akhir ada kuis. Baik, untuk pendapatan seperti beban juga pencatatannya ada dua pendekatan. Pertama dengan pendekatan harta, yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Ketika kita menggunakan pendekatan harta, maka pencatatan pendapatan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi seperti utang. Ya, jadi kalau dibuat jurnal umum, jurnalnya akan berbunyi begini. Kas debit pendapatan diterima di muka kredit. Ini adalah jurnal umum ketika pencatatan transaksi dengan pendekatan harta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Seperti biasa, tinggal dibalik. Jadi kasnya tidak disesuaikan, yang disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Bentuk penyesuaiannya adalah seperti ini. Debit pendapatan diterima di muka dan kredit adalah pendapatan. Kenapa pendapatan dikredit? Karena pendapatan itu akan menambah ekuitas atau modal, dan ekuitas atau modal posisinya kredit, sehingga dia ada di posisi kredit. Berikutnya, bagaimana kalau pendapatan ini dicatat dengan pendekatan laba rugi, maka dia akan langsung diakui sebagai pendapatan. Bentuk jurnal umumnya sebagai berikut. Debitnya kas, kreditnya pendapatan. Ketika dibuatkan jurnal penyesuaian, seperti biasa dibalik, jadi yang kredit pindah ke debit, pasangannya adalah ada kata-kata di muka. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah angkanya. Kalau dengan pendekatan harta, angka yang ditulis adalah angka yang sudah terlewati periodenya atau sudah menjadi pendapatan. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi, angka yang ditulis adalah angka yang masih belum menjadi pendapatan atau belum terpakai. Supaya lebih jelas, kita akan intip contoh. Berikut ada satu contoh ya. Neraca saldo untuk akun pendapatan sewa diterima di muka, berarti ini menggunakan pendekatan harta. Nilainya 48 juta dan posisinya kredit karena seperti utang. Data penyesuaian menyatakan bahwa pendapatan sewa tersebut diterima pada tanggal 2 Juni untuk 1 tahun. Ini untuk 1 tahun berarti per bulannya 4 juta ya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, bentuk jurnal umumnya adalah seperti ini. Jadi ketika transaksi 2 Juni dicatat, itu akan seperti ini. Debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Ketika dibuatkan jurnal penyesuaian, ini dibalik. Dia pindah ke debit, kreditnya adalah pendapatan. Berapa nilainya? Nilainya adalah periode yang sudah dilewati, yaitu Juni sampai Desember atau 7 bulan. Nilainya adalah 28 juta. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, mudah bukan? Oke. Kita akan lihat contoh lain. Contoh berikutnya. Ini dengan pendekatan laba rugi ya. Jadi ada transaksi pendapatan iklan, nilainya 2.500.000. Nilai tersebut untuk penerbitan iklan 10 edisi. Namun sampai akhir tahun baru diterbitkan 4 kali. Jadi kalau ini 10 terbitan ya, 10 edisi, berarti setiap terbit memerlukan dana 25.000 ya. 250 ya. 250.000 ya, 25.000. Nah, ini kalau dibuat jurnal umum bunyinya adalah kas debit pendapatan iklan kredit ya, karena ini menggunakan pendekatan laba rugi. Bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya seperti berikut ini. Yang dicatat adalah yang belum menjadi pendapatan ya. Jadi pendapatan iklan diterima di muka 1.500.000. Dari mana? Ini yang sudah dipakai adalah 4 ya, sudah dipakai adalah 4. Berarti yang belum adalah 6. 6 kali 250.000 adalah 1.500.000. Oke, itu saja yang bisa Gus Win sampaikan, dan berikut adalah kuis yang bisa dikerjakan oleh kalian semua.
Silahkan disimak dan silahkan dijawab. Bagi murid-murid Guswin bisa menjawabnya dengan menghubungi WhatsApp atau dikirim ke Google Classroom. Selamat menyimak dan selamat mengerjakan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Di sini harusnya B ya, bukan A ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tinggal sedikit materi jurnal penyesuaian. Selamat belajar, sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.